Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Mariadi selaku dosen yang mengajar di mata kuliah Psychology of Education kelas D. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama Cynthia Maya Fadila dengan NIM A320210139. Yang kedua, Azara Safira Dewanti dengan NIM A320210126. Dan yang ketiga, Nadifa Salma Arvina dengan NIM A320210144 akan mempresentasikan bab 4, yaitu variasi individual. Apa itu inteligensi? Beberapa pakar mendeskripsikan inteligensi sebagai keahlian untuk memecahkan masalah, sedangkan yang lainnya mendeskripsikannya sebagai kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa inteligensi adalah keahlian memecahkan masalah dan kemampuan untuk beradaptasi pada dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. A. Tes inteligensi individual. Pada tahun 1904, psikolog Alfred Binet dan Theophile Simon menyusun tes inteligensi dengan mengembangkan konsep mental age, MA, atau usia mental. Setelah melakukan banyak revisi, pada tahun 1985, edisi keempat tes Stanford Binet akhirnya dipublikasikan. Kemudian, pada tahun 1912, William Stern menciptakan konsep intelligence quotient, yaitu usia mental seseorang dibagi dengan usia kronologis atau chronological age, CA, dikalikan 100. Jadi rumusnya IQ sama dengan MA per CA dikali 100. Lalu pada tahun 1955, David Wechsler mengembangkan tes inteligensi lainnya yang dinamakan skala Wechsler. WPPSI-R itu diperuntukkan untuk anak usia 4-6 tahun. Kemudian WISC-R diperuntukkan untuk anak usia 6-16 tahun. Dan WISR diperuntukkan untuk anak usia di atas 16 tahun atau dewasa. Strategi praktik terbaik untuk menafsirkan skor tes kecerdasan. Berikut ini beberapa peringatan tentang IQ yang dapat membantu guru menghindari penggunaan informasi tentang inteligensi secara negatif. Yang pertama, jauhi pandangan stereotip dan pikiran negatif tentang murid berdasarkan skor IQ. Yang kedua, jangan gunakan tes IQ sebagai ukuran utama dan ukuran satu-satunya untuk kompetensi. Dan yang ketiga, berhati-hatilah dalam menginterpretasikan makna dari seluruh nilai IQ. B. Tes individual versus tes kelompok. Macam tes individual, yang pertama ada Stanford Binet, yang kedua ada Wechsler. Kelebihan dari tes individu dapat dibuat laporan individual dan lebih detail. Kekurangan dari tes individu biasanya biayanya lebih mahal. Untuk macam tes kelompok, yang pertama ada Lord Thorndike Intelligence Test, yang kedua ada Kuhlman-Anderson Intelligence Test, yang ketiga ada Otis Lennon School Mental Abilities Test. Kelebihan tes kelompok lebih nyaman dan ekonomis. Kekurangan di tes kelompok, saat tes dilakukan dalam kelompok besar, peneliti tak dapat menyusun laporan individual, menentukan kecemasan murid, dan sebagainya. C. Teori Multiple Intelligences. Pandangan awal, Binet dan Stern memfokuskan pada konsep inteligensi umum yang oleh Stern dinamakan IQ. Sedangkan Wechsler percaya bahwa kita mungkin perlu mendeskripsikan apa itu inteligensi umum maupun inteligensi verbal spesifik dan inteligensi kinerja seseorang. Sejak awal 1930-an, L.L. Thurston mengatakan orang mempunyai 7 kemampuan intelektual spesifik yang dinamakannya kemampuan primer. Yang pertama, pemahaman verbal, yang kedua, kemampuan angka, ketiga, kefasihan kata, yang keempat, visualisasi spesial, 5, memori asosiatif, yang keenam, penalaran, yang ketujuh, kecepatan persepsi. Teori triarki Sternberg. Menurut Robert J. Sternberg, inteligensi muncul dalam bentuk analisis, kreatif, dan praktis. Apa itu analisis kreatif dan praktis? Yang pertama, inteligensi analitis adalah kemampuan untuk menganalisis, menilai, mengevaluasi, membandingkan, dan mempertentangkan. Yang kedua, inteligensi kreatif adalah kemampuan menciptakan, mendesain, menemukan, dan mengimajinasikan. Yang ketiga, inteligensi praktis fokus pada kemampuan untuk menggunakan, mengaplikasikan, mengimplementasikan, dan mempraktikkan. Contoh kasusnya yang pertama ada N, nilainya lebih tinggi untuk tes inteligensi tradisional seperti Stanford Binet dan pemikir analisis yang cemerlang. Yang kedua ada Todd, mendapat nilai terbaik tetapi punya pikiran yang kreatif dan mendalam. Yang ketiga ada Bart, cerdas dalam soal praktik dan mampu menangani sesuatu dengan cara-cara praktis meskipun skor untuk inteligensinya rendah. Beberapa murid ada yang tinggi untuk ketiga area tersebut dan ada yang tinggi dalam satu atau dua area. Sternberg mengatakan bahwa murid dengan pola triarkis yang berbeda akan tampak berbeda di sekolah.
Yang pertama, murid dengan kemampuan analisis yang tinggi cenderung lebih disukai dalam sekolah umum atau konvensional. Mereka seringkali mudah menyerap pelajaran di mana guru memberi pelajaran dan murid diberi ujian. Mereka biasanya dianggap murid pintar yang mendapat ranking bagus, nilainya selalu bagus, nilai baik dalam tes intelijensi dan SAT, dan mudah masuk ke universitas. Yang kedua, murid yang punya intelijensi kreatif tinggi biasanya bukan ranking atas dalam kelas. Steinberg mengatakan bahwa murid yang kreatif mungkin tidak dapat menyelesaikan tugas pelajaran sesuai dengan harapan guru mereka. Terus mereka tidak memberi jawaban yang lazim atau tepat, tetapi jawabannya yang unik atau aneh. Sehingga mereka sering dimarahi atau disalahkan guru. Sedangkan guru yang baik tidak akan menghambat kreativitas murid, tetapi seringkali keinginan guru untuk meningkatkan pengetahuan murid justru menekan pemikiran kreatif murid-muridnya. Yang ketiga, ada murid dengan intelijensi praktis, seringkali kesulitan memenuhi keinginan sekolah. Namun murid ini seringkali berprestasi di luar kelas. Mereka mungkin punya keahlian sosial yang bagus dan pemahaman umum yang baik. Saat dewasa, mereka terkadang menjadi manajer sukses, pengusaha, atau politikus, meskipun catatan prestasi sekolah yang biasa-biasa saja. Steinberg percaya bahwa dalam mengajar, guru harus menyeimbangkan ketiga intelijensi itu. Artinya, murid harus diberikan kesempatan untuk belajar menggunakan pemikiran analisis, kreatif, dan praktis. Meski juga tetap diberi pengajaran gaya konvensional yang hanya fokus pada belajar dan mengingat informasi. Kalian mungkin bertanya-tanya apakah ada tes intelijensi triarkis dan sampai saat ini, jawabannya belum ada. 8 kerangka pikiran Gardner. 1. Keahlian verbal, yaitu kemampuan untuk berpikir dengan kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan makna. Contohnya, penulis, wartawan, pembicara. 2. Keahlian matematika, kemampuan untuk menyelesaikan operasi matematika. Contohnya, ilmuwan, insinyur, dan akuntan. Yang ketiga, keahlian spasial, kemampuan untuk berpikir 3 dimensi. Contohnya, arsitek. Yang keempat, keahlian tubuh, kinestetik, kemampuan untuk memanipulasi objek dan cerdas dalam hal-hal fisik. Contohnya, ahli bedah, pengrajin, penari, dan atlet. Yang kelima, keahlian musik, sensitif terhadap nada, melodi, irama, dan suara. Contohnya, komposer, musisi, dan pendengar yang sensitif. Yang keenam, keahlian intrapersonal, kemampuan untuk memahami diri sendiri dan menata kehidupan dirinya secara efektif. Contohnya, psikolog. Yang ketujuh, keahlian interpersonal, kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Contohnya, guru, profesional kesehatan mental. Yang kedelapan, keahlian naturalis, kemampuan untuk mengamati pola-pola di dalam dan memahami sistem alam dan sistem buatan manusia. Contohnya, petani, ahli botani, ahli ekologi, dan ahli tanah. Sekolah yang mengikuti 8 kerangka pikiran Gardner. K-School, sekolah dasar K6 di Indianapolis, menyediakan kepada murid aktivitas yang melibatkan berbagai keterampilan yang berkaitan dengan 8 kerangka pikiran dari Gardner tadi. Setiap hari masing-masing anak diberi materi yang didesain untuk menstimulasi seluruh kemampuan manusia. Materi itu antara lain seni, musik, bahasa, matematika, dengan permainan fisik. Selain itu, mereka juga diminta untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Tujuan K-School adalah membuat murid menemukan sendiri minat dan bakat masing-masing, dan kemudian membiarkan mereka mengeksplorasinya. Gardner percaya bahwa jika guru memberi murid kesempatan untuk menggunakan tubuh imajinasi dan indera mereka, maka hampir semua murid akan tahu bahwa dirinya punya kelebihan dalam satu hal. Bahkan, murid yang tidak menonjol dalam suatu area mungkin akan menyadari bahwa mereka punya keunggulan relatif. Teknologi dan edukasi. 1. Keahlian verbal. Komputer membantu murid untuk merevisi dan menulis ulang komposisi, membantu mereka menghasilkan lebih banyak lagi paper yang baik. Belajar mengetik dewasa ini sama pentingnya dengan belajar menulis dengan pensil. Dan belajar menggunakan program pengolah kata sama pentingnya dengan belajar mengetik. 2. Keahlian matematika atau logika. Murid bisa belajar secara efektif melalui program yang menarik yang memberikan umpan balik.
Program semacam ini menantang murid untuk menggunakan keterampilan berpikir mereka untuk memecahkan soal matematika. Yang ketiga, keahlian spasial. Komputer membuat murid bisa melihat dan memanipulasi materi. Mereka bisa menciptakan banyak bentuk yang berbeda sebelum mereka membuat salinan akhir dari tugas. Teknologi realitas virtual dapat memberi murid kesempatan untuk melatih keterampilan spasial visual mereka. Yang keempat, keahlian tubuh kinestetik. Murid terutama memerlukan koordinasi tangan mata untuk mengoperasikan komputer, mengetik keyboard, dan menggunakan mouse atau touchscreen. Aktivitas kinestetik ini membuat murid jadi partisipan aktif dalam proses belajar. Program seperti Lego Logo membuat murid bisa menciptakan banyak jenis mesin yang bisa mereka operasikan dengan komputer. Yang kelima, keahlian musik. Perkembangan inteligensi musik dapat diperkuat dengan bantuan teknologi, sebagaimana kefasihan verbal diperkuat melalui program pengolahan kata. Musical Instrument Digital Interface memungkinkan orang untuk membuat dan menata berbagai macam instrumen musik melalui komputer. Yang keenam, keahlian interpersonal. Teknologi memberi kesempatan untuk mengeksplorasi garis pemikiran secara mendalam dan memberi akses luas untuk banyak minat personal. Murid bisa membuat pilihan dan mengontrol sendiri perkembangan intelektual dan proses belajarnya. Yang ketujuh, keahlian naturalis. Teknologi elektronik dapat memfasilitasi eksplorasi ilmiah dan aktivitas alam lainnya. Teknologi telekomunikasi dapat membuat murid memahami dunia di luar lingkungan mereka. Misalnya, National Geographic online membuat murid bisa ikut melihat ekspedisi yang dilakukan penjelajah dan fotografer terkenal. Strategi mengajar untuk masing-masing 8 kerangka pikiran Gardner. Yang pertama, keahlian verbal. Bacakan untuk anak dan biarkan si anak membaca untuk Anda. Kunjungi perpustakaan dan toko buku bersama anak. Suruh anak meringkas dan menceritakan ulang cerita yang mereka baca. Yang kedua, keahlian matematika. Mainkan permainan logika bersama anak-anak. Ajak anak-anak melakukan perjalanan ke lab komputer Museum Iptek dan pameran elektronik. Lakukan kegiatan matematika bersama anak seperti menghitung objek dan bereksperimen angka. Yang ketiga, keahlian spasial. Buatlah berbagai macam materi kreatif untuk dipakai anak-anak. Buat teka-teki bentuk sederhana untuk dipecahkan dan suruh anak membuat diagram. Ajak anak ke museum seni dan museum anak. Yang keempat, keahlian tubuh kinestetik. Beri anak-anak kesempatan untuk beraktivitas fisik. Ajak anak melihat pertandingan olahraga dan balet. Ajak anak-anak berpartisipasi dalam aktivitas tari. Yang kelima, keahlian musik. Beri kesempatan pada anak-anak untuk memainkan alat musik. Ajak anak menonton pertunjukan atau konser musik. Dorong anak untuk membuat lagu sendiri. Yang keenam, keahlian intrapersonal. Dorong anak untuk punya hobi dan minat. Dengarkan perasaan anak dan beri tanggapan titik dorong anak untuk menggunakan imajinasi mereka. Yang ketujuh, keahlian interpersonal. Dorong anak untuk bekerja berkelompok. Bantu anak untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Sediakan permainan kelompok untuk dimainkan anak-anak. 8. Keahlian naturalis. Ajak anak ke museum ilmu alam. Buat pusat belajar alam di kelas. Libatkan anak dalam kegiatan alam luar ruangan, seperti mengajak jalan-jalan atau mengamati pohon. Kontroversi dan isu dalam inteligensi. Topik inteligensi diliputi oleh kontroversi. Kontroversi itu antara lain, mana yang lebih penting dalam menentukan inteligensi, alam ataukah asuhan? Apakah individu punya inteligensi umum, dan sejauh mana tes inteligensi dapat memprediksi kesuksesan dalam sekolah dan pekerjaan? Seberapa banyak tes inteligensi mengandung bias kultural, dan apakah tes IQ harus digunakan untuk menempatkan murid dalam jurusan kelas tertentu? Kontroversi berikutnya adalah, mana yang lebih berpengaruh antara sifat dan asuhan? Sifat adalah warisan biologis anak, sedangkan asuhan adalah pengalaman lingkungan.
Pihak yang mendukung sifat mengatakan bahwa pengaruh terpenting pada perkembangan anak adalah warisan biologis, sedangkan pihak yang mendukung asuhan atau lingkungan mengatakan bahwa pengalaman lingkunganlah yang paling penting pengaruhnya. Salah satu argumen yang mendukung arti penting dari lingkungan bagi inteligensi adalah meningkatkan skor tes IQ di seluruh dunia. Jika sampel anak-anak zaman sekarang mengikuti tes Stanford Binet yang dipakai pada 1932, maka sekitar seperempat dari mereka akan didefinisikan sebagai sangat superior atau cerdas. Label yang biasanya diterima oleh kurang dari 3% dari populasi. Karena peningkatan yang terjadi dalam periode yang relatif singkat, maka ini kemungkinan besar bukan disebabkan oleh faktor warisan genetika, tetapi karena faktor lingkungan, seperti memanjirnya informasi dan tingginya persentase penduduk yang mendapatkan pendidikan. Hubungan antara sekolah dan intelijensi. Dalam salah satu analisis terhadap proses belajar di sekolah dan intelijensi, disimpulkan bahwa sekolah dan intelijensi saling mempengaruhi oleh Ceci dan William, 1977. Misalnya, individu yang dimasukkan SMA lebih cerdas ketimbang mereka yang drop out dari sekolah. Anak yang lebih dini masuk sekolah akan memiliki intelijensi yang lebih tinggi secara temporer ketimbang mereka yang masuk belakangan, oleh Ceci dan Gilstrap, 2000. Putus sekolah juga menyebabkan penurunan intelijensi, oleh Hervis 1968. Seperti tersirat dalam diskusi ini, efek interaktif dari warisan dan lingkungan terhadap intelijensi adalah efek yang kompleks dan dinamis, sehingga psikolog William Greenough pada tahun 1977 dan 2000 mengatakan bahwa pertanyaan tentang mana yang lebih penting, sifat atau asuhan, adalah seperti pertanyaan tentang mana yang lebih penting bagi kubus, panjang atau lebarnya. Belajar dan gaya berpikir. Gaya belajar dan berpikir bukanlah kemampuan, melainkan cara yang dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Steinberg 2015. Tak satu pun dari kita hanya memiliki satu gaya belajar dan berpikir. Masing-masing dari kita memiliki banyak gaya. Cakupan lebih lanjut tentang gaya belajar dan berpikir memperkenalkan 3 set gaya, impulsif atau reflektif, dalam atau permukaan, dan optimis atau pesimis. 1. Gaya impulsif atau reflektif, melibatkan kecenderungan siswa untuk bertindak cepat dan impulsif, atau mengambil lebih banyak waktu untuk merespon dan merenungkan keakuratan jawaban, oleh Kagan 1965. Siswa impulsif sering membuat lebih banyak kesalahan daripada reflektif. Siswa reflektif. Siswa reflektif adalah siswa yang lebih mampu daripada siswa yang impulsif untuk mengerjakan tugas-tugas berikut dengan baik, oleh Jonasson dan Grabowski, tahun 1993. Mengingat informasi terstruktur, pemahaman bacaan, dan interpretasi teks, dan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Lebih mampu menetapkan tujuan belajar mereka sendiri dan berkonsentrasi pada informasi yang relevan, dan memiliki standar kinerja yang lebih tinggi. Dalam memikirkan gaya impulsif dan reflektif, ingatlah bahwa meskipun kebanyakan anak belajar lebih baik ketika mereka reflektif daripada impulsif. Beberapa anak hanyalah pembelajaran dan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Bereaksi cepat adalah strategi yang buruk hanya jika Anda memberikan jawaban yang salah. Juga beberapa anak reflektif merenungkan selamanya tentang masalah yang mengalami kesulitan menyelesaikan tugas. Guru dapat mendorong anak-anak ini untuk mempertahankan orientasi reflektif mereka tetapi sampai pada solusi yang lebih tepat waktu. 2. Gaya deep atau surface, melibatkan bagaimana siswa mendekati materi pembelajaran. Siswa dengan gaya mendalam atau deep. Pembelajaran mendalam lebih mungkin untuk secara aktif membangun apa yang mereka pelajari dan memberi makna pada apa yang perlu mereka ingat. Yang kedua, mereka mengambil pendekatan konstruktivis untuk belajar. Yang ketiga, lebih cenderung memiliki motivasi diri untuk belajar. Siswa dengan gaya permukaan atau surface. Pembelajaran dengan gaya permukaan gagal mengikat apa yang mereka pelajari ke dalam kerangka konseptual yang lebih besar. Mereka cenderung belajar dengan cara pasif, lebih cenderung termotivasi untuk belajar karena penghargaan eksternal, seperti nilai dan balasan balik positif dari guru. 3. Gaya optimis atau pesimis. Dalam The Optimistic Child, Martin Seligman pada tahun 2007 menggambarkan bagaimana orang tua, guru, dan pelatih dapat menanamkan optimisme pada anak-anak, yang menurutnya membantu membuat mereka lebih tangguh, lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi depresi, dan lebih mungkin untuk berhasil secara akademis. Sebuah penelitian terhadap remaja menemukan bahwa memiliki gaya berpikir optimis dapat memprediksi penurunan ide bunuh oleh Hirsch dan Others 2009. Memiliki resiko lebih rendah untuk mengembangkan gejala depresi daripada rekan-rekan mereka yang pesimis oleh Patton dan Others 2011. Minat telah diarahkan untuk menerapkan konsep optimisme akademik untuk mengajar oleh Sesgin,
dan Erdogan 2015. Hasil akademik yang positif akan terjadi jika guru 1. Percaya bahwa mereka dapat membuat perbedaan dalam prestasi akademik siswa mereka. 2. Mempercayai siswa dan orang tua untuk bekerja sama dalam tujuan ini. 3. Percaya pada kemampuan mereka untuk mengatasi masalah dan tangguh dalam menghadapi kesulitan oleh Hoi Hoi dan Kurtz 2008. Mengidentifikasi strategi yang digunakan untuk mempengaruhi gaya belajar dan berpikir siswa. A. Prasekolah. Anak-anak prasekolah bisa sangat bersemangat untuk menjawab pertanyaan atau mengambil bagian dalam suatu kegiatan, yang berarti mereka sering membicarakan orang lain sehingga mereka dapat didengar oleh guru. Meskipun kami selalu senang memiliki siswa yang antusias, kami juga mengajari mereka untuk menunggu, dipanggil, dan meluangkan waktu sebelum menjawab pertanyaan. Miss Dengler, Suburban High School. B. Sekolah dasar. Siswa berpikir dan menanggapi pertanyaan pada sinyal setelah waktu yang cukup untuk refleksi atau memikirkan jawaban. Dan kami menggabungkan prosedur Think, Pair, Share yang memberi semua siswa kesempatan untuk memikirkan sebuah pertanyaan, berpasangan dengan pasangan, dan kemudian berbagi ide mereka. Saya juga bertanya kepada siswa apa yang dikatakan pasangan mereka untuk mendorong keterampilan mendengarkan oleh Heather Zoldak, Ridgewood Elementary School. C. Sekolah menengah pertama. Saya mencoba memberikan kesempatan belajar yang berbeda agar sesuai dengan semua gaya belajar siswa saya. Misalnya, siswa yang berbakat dapat mengerjakan proyek penelitian independen yang inekstensif, dan siswa yang menyukai teknologi diizinkan untuk menyelesaikan proyek penelitian menggunakan presentasi PowerPoint. Saya memberikan proyek langsung kepada siswa yang senang menggambar atau mengembangkan proyek kreatif oleh Felicia Patterson, Pocantico Hill School. D. Sekolah menengah atas. Sebagai guru seni, saya menumbuhkan sikap keterbukaan dan penerimaan di kelas saya, yang membantu untuk mempromosikan pembelajaran siswa saya. Ketika saya merasa bahwa ide-ide mereka akan dihargai dan didengar, mereka tidak takut untuk mencoba sesuatu yang berbeda, oleh Dennis Patterson di River High School. Kepribadian dan temperamen. Kepribadian atau personalitas adalah pemikiran, emosi, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang menghadapi dunianya, yang bisa dianggap bisa mendeskripsikan dimensi utama dari kepribadian, yaitu openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism, atau stabilitas emosional. Tetapi, beberapa pakar percaya bahwa faktor 5 besar ini tidak mencakup semua kepribadian. Mereka mengatakan bahwa rentang kepribadian juga harus memasukkan faktor-faktor seperti seberapa positifkah, senang atau bahagia, atau seberapa negatifkah, sedih atau marah, pembawaan murid, dan seberapa asertifkah diri mereka. Menurut konsep interaksi orang, cara terbaik untuk mengkarakterisasi kepribadian individual adalah hanya dengan berdasarkan pada ciri bawaan personal atau karakter saja, namun juga dengan situasi. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan atau respon. Klarifikasi oleh Alexander Chase dan Stella Thomas, mereka percaya bahwa ada 3 tipe atau jenis temperamen, yaitu anak muda atau easy child, biasanya memiliki mood positif, cepat membangun rutinitas, dan mudah beradaptasi dengan pengalaman baru. Yang kedua, anak sulit atau difficult child, cenderung bereaksi negatif, cenderung agresif, kurang kontrol diri, dan lamban dalam menerima pengalaman baru. Yang ketiga, anak lambat bersikap hangat atau slow to warm up child, biasanya beraktivitas lamban, agak negatif, menunjukkan kelambanan dalam beradaptasi, dan intensitas mood yang rendah. Mary Rothbard dan John Batts 1998 menyimpulkan bahwa berdasarkan riset terkini, kerangka terbaik untuk mengklasifikasikan temperamen adalah dengan merevisi kategori Chase dan Thomas atau easy, difficult, dan slow to warm up. Klasifikasi temperamen sekarang ini lebih difokuskan pada 1. Sikap dan pendekatan positif. 2. Sikap negatif. 3. Usaha kontrol atau pengaturan diri. Ada beberapa strategi mengajar berhubungan dengan temperamen murid oleh Sanson dan Rothbard 1995. 1. Beri perhatian dan penghargaan pada individualitas. Guru perlu peka terhadap isyarat dan kebutuhan murid. Tujuan dari pengajaran yang baik mungkin dapat tercapai melalui satu cara dengan satu murid dan cara lain dengan murid lain, tergantung pada temperamen si murid. 2. Perhatikan struktur lingkungan murid. Kelas yang penuh dan berisik sering menimbulkan banyak masalah bagi anak yang sulit ketimbang anak yang mudah. Murid yang takut dan suka menjauhi kawan mungkin akan lebih baik masuk secara pelan ke dalam lingkungan atau konteks baru. 3. Waspadai problem yang dapat muncul apabila memberi cap sulit bagi seorang anak, dan menyusun paket program untuk anak sulit. Melabeli seorang anak sebagai anak yang lebih pintar atau kurang pintar bisa berbahaya. Demikian pula, melabeli anak sebagai anak sulit juga berbahaya karena si anak nantinya
akan berperilaku sebagaimana label itu. Ingat pula bahwa temperamen dapat diubah sampai pada tingkat tertentu. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.